cucu nih yang jadi guru. Ini juga cucunya, itu cicingnya dia Cece. Kalau sini ya keluarga semua, ini anak, itu juga anak. Nenek udah berapa lama tinggal di sini? Kalau keluarga nenek dulu udah 83 tahun Di sini? di sini. Sebelum ada bongkaran ya, sebelum jadi jalan layang. Ya, saya tinggal di sini. Dulu nama jalannya tuh Petakseng. Nah, terus udah gitu mama lahir saya sama mama nikah udah 23 tahun. Saya sekarang umur saya udah 63 tahun. Mama meninggal udah 20 tahun. Sekarang keluarga di sini? Iya, keluarga di sini, bukan keluarga lagi. Cicit, cucu, semua kami tinggal semua di sini. Dalam satu rumah? Satu rumah. Anak cucu ibu sekolah di sini? Anak saya berbagi-bagi, ada yang sekolah di kampung, Mutiara Bangsa, ada yang sekolah di sini itu cucu sama cicit. Naila, Nabila, sama satu cucu, 2 cicit. Nenek bisa sampai tinggal di sini tuh gimana ceritanya? Saya tinggal di sini ya, mama saya tadinya kan orang Tanjung Priok, ya berhubung mungkin dari Tanjung Priok nggak nyaman dia pindah ke sini. Petakseng dulu kan belum ada rumah kak, masih petak-petakan gitu aja ya. Mereka tinggal di sini, keluarga itu selama menikah ya lahirnya saya 20 tahun ya menikah, terus mama lahir saya. Lahir saya di tahun 58. Gak capek gitu tiap hari mesti nunduk gitu kalau Ya sudah biasa kali. Sudah biasa. Ya, tinggal di sini. Bukan lagi nunduk karena bolak balik nunduk juga karena saya hidupnya cari aqua, ketongan itu loh. Pemulung aqua untuk nambah hidup. Paham kan? Mau aqua, mau ditaruh sama aja nenek juga nunduk juga. Mamanya. Ibu di sini bayar listriknya gimana? keseharian? Ada orang yang datang bayar di sini per bulan 50. Kan yang nikah nggak ikut pindah. Ya namanya dia mampu kalau jadi dia juga nggak mau. Jadi kalau yang saya mau ikut pindah dia juga mau ngontrak. Kan kalau saya ikut pindah pencarian sari-sari kan gituin aqua, saya juga ternak ayam juga, ternak bebek juga, tapi nggak ada yang ngasih. Ibu punya ternak bebek? Jadi tiap hari saya harus ngurusin ternak, bebek ayam ini lagi pada main nih, biasanya penuh kak kalau sore. Ya. Ini emang tersayang, saya rezeki ya. Emang kamu mau jatuh, nanti kamu jatuh. Nah, pokoknya saya Ibu asli dari sini atau pendatang? pendatang. Oh, ibu dari mana? Saya dari Jawa kan. Dari Dari Jawa. Oh, suaminya juga dari Jawa atau gimana? Udah berapa lama Bu tinggal di sini? Oh, saya sudah lama tinggal di sini. Kalau lebih dari 5 tahun dari sini. Oh, udah sejak tahun berapa berarti? 5 tahun terakhir habis gusuran dari seberang aja. Oh, sadinya di mana? Tadinya di kolong seberang. Oh, kolong yang seberang depan sana. Merah habis digusur pindah kemari. Anak ibu sekolah di sini semua? Ya, yang 3 bersekolah di sini. Kenapa anaknya sekolah di sini Bu? Kenapa nggak di sekolah negeri? Di sekolah negeri jauh dari sini ya kak, saya butuh transport ya, butuh jajan. Kalau anak saya bersekolah di sini kan nggak butuh transport. Anak saya kalau mau pulangnya juga kalau sekolah di sini gratis, semuanya ditanggung. Jadi saya nggak mikirin buku, seragam, atau sepatu atau yang lain-lain lah, semua udah ditanggung. Tapi
ibu senang sekolah di sini? Iya. Ada nggak sih tugas yang nyusahin gitu? Yang harus buka apalah, pokoknya ribet gitu? Semua dipermudah sama gurunya. Bu, kalau hujan di sini gimana, Bu? Banjir gak sih? Hujan gede banjir. Kalau banjir gimana? Ngungsinya kemana? Saya nggak kemana-mana sih Kak, paling saya pakai apa itu namanya palet yang nggak peti-peti bekas semua tuh dijejer tumpah ini tuh apa karpet atau apa. Sebentar kalau lagi banjir, coba kalau udah kering kita beresin kan balik lagi ke bawah di lantai. Selamat pagi semuanya. Jadi tuh ya Pak. Kakak tinggal di mana? Di sini aku dari kecil di sini dari baru lahir sudah sini, terus umur 2 tahun pindah sama nenek tinggal di Jelambar, balik lagi ke sini karena sekolah SMP nenek nggak punya biaya, jadi aku balik lagi ke sini sama mama. Saya ceritain nggak sih Kak, kenapa Kakak bisa ngajar di sini? Awalnya tuh gimana sih? Nggak ngerti juga emang rencana Tuhan itu emang kayak kita maunya apa, tapi Tuhan bilang enggak. Kayak misalkan, apalagi kayak kemauan manusia gitu, pengennya kerja di kantor yang enak, dapat uang yang banyak, terus kerjaannya juga bisa menentu gitu. Tapi ternyata nggak sesuai sama ekspektasi yang kita dapat, apa yang dari realita kita yang kita bayangkan, tapi nggak sesuai apa yang kita dapatkan. Karena kalau kata aku ada di sini pun aku nggak tahu, karena aku bilang aku udah nyari kerjaan di mana-mana sampai benar-benar 10 kantor lah, semuanya itu kayak mendadak nolak, enggak, nanti saya kabarin semua, hampir semua kayak gitu. Tapi pada saat itu Pak Anggiat yang punya sekolah di sini bilang udah kamu ngajar di sini aja, dan tadinya yang ngajuin Pak Ferdi, kata dia karena di sini gak ada guru, cuma 2 orang, kamu di sini aja, kata dia gitu. Aku sempat bilang kayak gini, kalau gua ngajar lah gua ngapain gitu, karena di masa hidupnya aja kayak nggak bener. Terus jadi waktu sekolah aja jadi anak murid yang ngelawan guru bener-bener, tapi kayak dikutuk sama Tuhan sih, kayak bukan gitu dikutuk sih, kayak lu harus nyobain apa yang lu berbuat dulunya gitu. Tapi kayak aku bilang apa gue coba aja, tapi aku coba awal-awal kayak anak-anak gak suka, anak-anak bilang apa sih nih guru ngajar kayak apa sih gitu. Tapi aku mencoba untuk coba, dan aku mau mencoba untuk mengerti apa kata Tuhan. Aku mau coba mengerti semua yang Tuhan suruh, walaupun banyak orang tua yang bilang apa sih guru baru ini nggak bener ngajarnya, suka ngajar juga cuman gitu-gitu doang. Tapi aku bilang aku mau belajar, aku mau terus maju. Kalau memang Tuhan taruh aku di sini, aku mau di sini. Tapi kalau Tuhan bilang udah selesai urusan kamu di sini, kamu kerja di luar, aku baru mau maju. Oh, berarti Kakak udah berapa lama ngajar di sini? Aku dari lulus 2019 ya kalau nggak salah. 2019 April di sini sampai saat ini hampir 2 tahun lah. Ketemu April lagi 2 tahun. Mana sih Kak proses belajarnya gitu di sini? Sama kayak mereka, cumannya berbedanya otak sekolah yang di luar di sana sama otak di sini kan agak berbeda, karena mereka kan otak mereka otak anak jalanan.
Maka dari itu kita harus bentuk dari sikap mereka dulu, baru attitude mereka dan otak mereka dulu, baru kayak gitu. Terus dalam pembelajaran ya belajar mengajarnya sama, cumanya ya nggak sesuai dengan yang di luar, tapi sebisa mungkin harus disamakan kayak di luar. Kayak apa upacara PBB gitu kan mereka nggak tahu. Nah, aku pelan-pelan sih ngajarin mereka untuk PBB, kayak misalkan hormat. Kayak tadinya kan mereka nggak tahu apa itu lagu Indonesia Raya, walaupun mereka orang Indonesia, tapi mereka nggak tahu lagu Indonesia Raya, Pancasila itu apa gitu. Makanya agak berbeda sih mereka. Seandainya kalau tempat ini digusur, sekolah digusur, apa yang bakal rasain, lakuin gitu? Sekolah digusur, sebisa mungkin sih mereka tetap belajar, walaupun di pinggiran jalan, mencari tempat yang benar-benar supaya mereka tidak kehilangan pembelajaran mereka, walaupun kayak misalkan nih yang ada yang pindah, ada yang apa, tapi tetap harus yang sisanya itu harus diusahakan belajar. Di sini misalkan kasih di sini ada kotak untuk dicetak. Sekarang kelas berapa? Kelas 4, Cita-citanya nanti mau jadi apa? dokter. Biar bisa ngobatin mama kalau lagi sakit. Pernah nggak lihat teman-teman yang seumuran kamu sekolah di sekolah biasa yang nggak pakai seragam? Pernah. Kamu pengen nggak sekolah di sana? Pengen. Kenapa? Seru gitu aja, nggak kejedot-jedot gitu. Seru tapi sering kejedot. Menurut kamu di sini tuh belajarnya kayak gimana? Lumayan susah. Pelajaran apa yang susah menurut kamu? Kalau aku yang susah bahasa Inggris. Kalau sekolah jam berapa? Kalau masuk jam 7.30. Saya tahu aja berapa? Selesainya kadang jam 1. Tangannya mulutnya dikunci. Oke. Ibu makan itu, ginjal ibu lecet sedikit lama-lama habis. Pilih yang mana? Mau panjang atau enggak? Perut, paha, kaki, sehat ya. Bantu saya untuk hari ini mengurus keluarga. Selamat siang, nama saya Indah Mulyana. Saya seorang guru dan pelayan di sekolah ini, namanya Sekolah Pondok Domba. Ketika saya membuka satu sekolah di Tanjung Priuk, hati saya tertanam di dalam orang-orang kumuh. Karena saya merasa bahwa jiwa saya ada di mereka. Kalau tidak ada yang nolong mereka, siapa lagi? Ternyata Tuhan membawa saya untuk bagian dari tangan Tuhan untuk menolong orang-orang susah. Jadi ketika saya lewat di sini, memang banyak anak-anak kecil tidak sekolah. Mereka mau ngorek-ngorek sampah, mulung, tapi tidak sekolah dan ngamen. Di lampu merah sini dulu pengamen semua anak-anak. Akhirnya kalau mereka ngamen, mereka tidak sekolah. Ketika saya buat sekolah di kolong ini, mereka nggak ngamen, tapi mereka sekolah. Jadi ngubah dari mengamen sampai sekolah. Nah itu perjuangan yang berat, tapi gara-gara anak inilah saya tahu tempat-tempat seperti ini. Ternyata di bawahnya tol ada rumah-rumah mereka. Pertama kali saya bukan di sini tapi di seberang, sama dekat sini, saya pernah membuat satu ibadah dan sekolah, mereka banyak yang setuju ya. Bahkan saya pernah dilempar pakai gitar sama mereka karena mereka kaget awalnya. Tapi ketika mereka tahu tujuan saya baik, tujuan saya bukan buat diri saya, untuk keuntungan saya, tapi saya mau membuat anak-anak ini pinter dan mereka mempunyai harga diri yang tinggi di depan masyarakat. Mereka melihat itu, wah ini beda. Jadi sekarang mereka sadar bahwa kehadiran saya yang Tuhan mau saya di sini membawa dampak yang baik bagi mereka dan mereka menjadi sahabat bagi saya. Karena mereka tahu bahwa gara-gara mereka, anak mereka yang tadinya mukul gitar saya jadi sekolah di sini. Jadi pinter. Jadi mereka malah bersahabat. Jadi mungkin prosesnya awalnya begitu, tapi sekarang mereka jadi sahabat saya. Pertama kali dibangun itu, pertama bukan sekolah ya sayang ya. Pertama itu adalah pelayanan. Ketika saya melayani anak-anak, terus saya pikir kalau kita melayani rohaninya, tapi kehidupan duniawinya tidak diangkat, kan sama aja nggak balance. Akhirnya saya bikin sekolah, terus guru-guru pertama kali di sini adalah 4
4 orang. Sekarang pun tetap 3, banyak yang 3 guru intinya, terus yang melayani ada 4 orang. Jadi sekitar 7 sama yang pelayan. Ibu ada cabang sekolah lain? Kami ada 6. Kami ada 6 sekolah di sini. Tempatnya di mana sama, sekolahnya termasuk sekolah yang kumuh. 1 di tempat-tempat sampah, yang kedua di tempat pergudangan, yang ketiga di kolong tol ini, berikutnya tengah-tengah rel kereta api. Pokoknya kami menjamah anak-anak yang tidak pernah terjangkau oleh pemerintah, kami jangkau. Terus di tempat-tempat yang tidak pernah terpandang orang, dan kami bikin sekolahnya di situ. Kenapa kita bikin sekolahnya nggak sekolahkan mereka ke sekolah? Agak susah, karena mereka tuh butuh ongkos, butuh jalan ke sana. Tapi kalau kita datangkan sekolah di tempat mereka, itu pasti mereka pasti mau. Sampai sekarang sekolah ini sudah berjalan kurang lebih ya 15 tahun gitu ya, dan puji Tuhan udah banyak orang. Penyesuaian pembelajarannya, kurikulumnya itu gimana? Pembelajarannya sama seperti pada umumnya, sekolah SD di negeri atau di swasta. Kita pakai kurikulum KTSP, sama sekarang kita beralih ke tematik dari kurikulum 13. Bagaimana bisa menyampaikan anak-anak itu ke kolong gitu ya? Ya setengah tematik, setengah ke KTSP. Jadi ada bagiannya lah gitu. Jadi bukunya kami sama seperti sekolah pada umumnya. Bukunya yang sekolah negeri, sekolah swasta pakai sama kami lakukan.